Terima kasih Ketua, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Susron, Pak Osi. Saya juga baru belajar nih tentang pertanahan, tetapi pengalaman di Jawa Barat dulu ada beberapa isu yang saya pikir perlu kita pahami bersama. Yang pertama, langsung saja, mendengar tadi masukan kawan-kawan, terutama tadi ada masalah soal jika terjadi bencana, ada relokasi dan lain-lain, terus kemudian ada kawasan-kawasan perhutanan. Rasanya perlu kita membuat yang namanya peta potensi tanah nasional, di mana di dalam potensi itu nanti akan jelas mana yang merupakan lahan sawah produktif, mana yang merupakan daerah jika harus terjadi bencana alam, perempatan, ataupun juga yang terkait dengan daerah yang dilarang. Mungkin saat ini belum ada, karena saya coba melihat peraturan yang ada tentang agraria, kita masih punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 agraria, tata ruang tahun 2007. Lalu kemudian ada lagi tentang kehutanan 99, nomor 18 tentang perkebunan 2004. Jadi kalau kita undang-undang masih tahun 60, sementara proses sekarang ini sudah berjalan 2024. Ini menandakan perlu kita harus merevisi undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan azas keadilan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Deddy. Nah, saya mungkin karena saya orang warga Jawa Barat, tentu saya harus memperjuangkan wilayah Jawa Barat tentunya. Mudah-mudahan Kanwil Jawa Barat hadir di sini ya, supaya kita bisa saling berkenalan. Di Jawa Barat itu ada yang namanya kawasan Bandung Utara, KBU. Itu sudah sejak dahulu kala itu sudah diberikan pergub, perda, tidak boleh membangun seperti ini. Tapi pada kenyataannya, kalau Bapak jalan-jalan ke Lembang, hotel makin nambah, kafe makin nambah. Jadi seolah-olah kayaknya malah terbiarkan. Nah ini perannya siapa? Pemerintah kah? Dalam konteks ini pemerintah pusat kah? Pemerintah daerah kah? Atau seperti apa? Ya, jadi saya perlu pemahaman terkait ini. Yang kedua, masalah soal, terutama di Jawa Barat kita tidak punya kelapa sawit, Mbak, tapi kita punya banyak perkebunan teh, punya banyak perhutanan, dan konflik-konflik yang terjadi itu biasanya di areal-areal ini. Saya cukup sering menangani pada saat itu, dan sampai saat ini saja ada lahan-lahan tidur yang belum terpakai, mungkin jumlahnya puluhan ribu hektar. Itu lahan tidur yang belum terpakai. Nah ini tanggung jawab siapa dan harus apa? Saya perlu nanti masukan apa langkah-langkah yang perlu kita dorong. Beberapa kabupaten sudah mendorong lahan tidur itu untuk menjadi areal pertanian. Tapi masih banyak yang akhirnya menjadi equity, dimasukkan ke bank. Itu fakta juga. Nah, mudah-mudahan saya akan belajar banyak di sini karena kaitannya dengan lahan perkebunan dan perhutanan itu dikuasainya oleh BUMN, bukan oleh swasta, tapi disewakan kepada swasta. Dulu isinya tuh kalau kita datang ke daerah tertentu, isinya tuh swasta semua, padahal punya BUMN. Nah, kita pengen duduk masalah ini dan akan menjadi PR bagi kita. Saya yakin kalau Pak Nusron ini, kalau tadi sudah dikatakan bintang 9, bagi saya bukan bintang 9 lagi. Itu sudah setingkat di bawah langit. Langitan kelasnya itu. Ya. Jadi mohon ini nanti segera ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang di Jawa Barat supaya nanti kita bisa saling komunikasi dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak.